Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Nurrohmah dengan NIM 202033011. Saya mahasiswa Universitas Muria Kudus, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berada di kelas 1A. Video pembelajaran ini saya buat dalam rangka pemenuhan UAS mata kuliah Komputer Pembelajaran SD yang diampu oleh Bapak Alif Catur M. Skom Mkom. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang seputar mata pelajaran pendidikan jasmani dan rohani dengan materi komponen kondisi fisik. Nah, apa itu kondisi fisik? Kondisi fisik adalah kemampuan untuk memfungsikan organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas fisik. Kondisi fisik akan optimal apabila dimulai dari usia dini, seperti banyak bergerak, berolahraga. Kondisi fisik sendiri dapat optimal apabila berpedoman pada prinsip-prinsip dasar latihan. Makanya, kita harus sering-sering berlatih dan berolahraga. Nah, di sini komponen kondisi fisik meliputi kekuatan, daya tahan, power, kecepatan, daya lentur atau fleksibilitas, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Yuk, mari simak penjelasan berikut ini mengenai komponen kondisi fisik satu persatu. Untuk penjelasan yang pertama, di sini ada kekuatan. Kekuatan merupakan kemampuan otot untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan sendiri adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja maksimal. Kekuatan merupakan peranan yang sangat penting karena kekuatan merupakan sumber utama daya penggerak setiap aktivitas, berperan untuk mencegah cedera dan merupakan komponen dasar bagi komponen kondisi fisik lainnya serta sebagai persyaratan untuk meningkatkan prestasi. Untuk contoh kekuatan ini bisa kalian lihat pada gambar di layar. Yang pertama, mengangkat beban, dan yang kedua, mendorong benda. Nah, komponen kedua adalah daya tahan. Daya tahan sering disebut sebagai endurance. Daya tahan ini terdiri dari dua macam, yaitu daya tahan otot dan daya tahan kardiorespiratori. Nah, sekarang saya akan menjelaskan daya tahan otot dan daya tahan kardiorespiratori satu persatu. Yang pertama, daya tahan otot. Daya tahan otot ialah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi atau bekerja dalam waktu yang relatif lama. Daya tahan otot sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama dengan jumlah beban tertentu. Kalian bisa lihat pada gambar di layar. Sebagai contohnya, pada gambar terlihat seseorang sedang menahan beban. Nah, sekarang gantian nih, saya akan menjelaskan daya tahan yang kedua. Daya tahan yang kedua ialah daya tahan kardiorespiratori. Daya tahan kardiorespiratori adalah keadaan tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Daya tahan ini merupakan kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot dengan intensitas yang tinggi dan waktu yang cukup lama. Nah, pada gambar di layar ada seorang anak yang sedang berlari. Itu adalah contoh dari daya tahan kardiorespiratori, yaitu lari 12 menit. Komponen yang ketiga yaitu power. Power merupakan kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang digunakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Dengan kata lain, power sama dengan kekuatan kali kecepatan. Dapat dilihat pada gambar di layar, ada beberapa contoh power, di antaranya vertical jump, memukul samsak, lompat, dan loncat. Oh ya, untuk membedakan lompat dan loncat gampang banget loh. Kalau lompat itu menggunakan satu kaki, sedangkan loncat menggunakan dua kaki. Mudah kan? Nah, komponen yang keempat yaitu kecepatan. Apa sih kecepatan itu? Kecepatan ialah gerak laju yang dihasilkan oleh kontraksi otot atau kemampuan menempuh jarak tertentu dalam waktu yang sangat cepat atau pendek. Dengan kata lain, kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan atau melakukan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam kegiatan olahraga dapat dilihat pada layar, misalnya lari sprint dan balap sepeda. Selanjutnya, mari kita beralih ke daya lentur. Daya lentur atau fleksibilitas merupakan kemampuan melakukan gerakan persendian seluas-luasnya dan keelastisan otot-otot di sekitar persendian. Dengan kata lain, kelenturan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala kegiatan atau aktivitas dengan penguluran otot-otot tubuh dan ruang gerak sendi yang luas. Dalam hal ini, ada latihan-latihan kelenturan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan gerak, terutama gerak persendian. Pada layar, sebagai contoh, yaitu peregangan otot dan sendi seperti mencium lutut. Komponen selanjutnya adalah kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan arah secepat-cepatnya dalam keadaan bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Seseorang yang mampu mengubah satu posisi yang berbeda dalam kecepatan tinggi dengan koordinasi yang baik berarti dapat dikatakan bahwa kelincahannya cukup baik. Bentuk latihan kelincahan yaitu seperti contoh lari zigzag dan lari bolak-balik. Nah, komponen yang ketujuh adalah koordinasi. Koordinasi yaitu suatu kemampuan biomotorik yang sangat kompleks. Atau dengan kata lain, koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan bermacam-macam gerak yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Contohnya diantaranya gerakan silang dalam senam atau gerakan tubuh sesuai perintah. Komponen selanjutnya yaitu keseimbangan. Apa sih keseimbangan itu? Keseimbangan merupakan mengontrol dan mempertahankan posisi tubuh. Keseimbangan juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengendalikan sikap dan posisi tubuh secara tepat pada saat berdiri maupun bergerak. Nah, kalian bisa lihat pada layar, sebagai contohnya yaitu jalan mengikuti garis atau jalan lurus. Sekarang kita tiba di komponen ketepatan. Apa sih ketepatan itu? Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan-gerakan bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat merupakan suatu jarak atau mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bidang tubuh. Seorang atlet dituntut memiliki ketepatan yang baik karena ketepatan merupakan komponen yang sangat penting di dalam olahraga, terutama dalam bermain sepak bola, bermain bola basket, dan bermain bola voli. Sekarang sampailah kita di komponen terakhir, yaitu reaksi. Reaksi adalah waktu yang dibutuhkan antara mulai dari adanya rangsangan dari indera sampai terjadinya suatu gerakan. Reaksi juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera syaraf atau rasa lainnya. Reaksi adalah
waktu yang diperlukan antara munculnya suatu stimulus atau rangsangan dengan dimulainya suatu reaksi. Stimulus reaksi dapat berupa penglihatan, pendengaran, atau gabungan keduanya dan sentuhan. Berikut contoh dari reaksi yaitu gerak mengikuti perintah suara ataupun penglihatan. Bagaimana? Sekarang sudah paham tentang komponen kondisi fisik kan? Nah, jika sudah, banyak macam komponen yang sudah saya jelaskan tadi yang dapat kalian coba secara mandiri, terutama di masa pandemi sekarang ini. Kegiatan olahraga tadi dapat kalian lakukan untuk mengisi waktu luang dan untuk menjaga kesehatan juga imunitas diri, agar tubuh kita tidak terserang oleh virus corona seperti sekarang ini. Membahas tentang virus, apakah kalian tahu apa itu COVID-19? Nah, kalau belum, mari kita simak video berikut ini agar kalian lebih mengerti dan juga waspada dalam menjaga diri dari virus corona ini. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona. COVID-19 pertama kali muncul di Cina, tepatnya di Wuhan pada bulan Desember 2019, yang saat ini sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia terbilang cepat, dikarenakan penularannya yang cukup mudah, yaitu dengan cara kontak langsung, seperti berjabat tangan, menyebabkan droplet bersin atau batuk dari si penderita berpindah ke tangan yang disentuh atau ke barang lainnya. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa resiko penularan akan semakin meningkat pada ruangan tertutup dan ventilasi yang buruk. Gejala klinis biasanya muncul dalam 5-6 hari setelah paparan, dengan masa inkubasi mencapai 14 hari. Tanda dan gejala umumnya adalah nyeri tenggorokan, demam, fatigue atau kelelahan, batuk dan pilek, serta sesak nafas. Selain itu, juga bisa timbul gejala lainnya, seperti hidung tersumbat, anoreksia, sakit kepala, malaise atau lemas, mialgia atau atragia, mual dan muntah, dan juga diare. Berikut adalah 6 kelompok yang rentan terkena COVID-19. Yang pertama, petugas kesehatan. Yang kedua, orang yang tinggal serumah dengan penderita COVID-19, terutama orang tua. Dan yang ketiga, orang yang berpergian menggunakan kendaraan umum. Yang keempat, tamu dalam satu ruangan dengan penderita COVID-19. Yang kelima, orang yang merawat atau yang menunggu pasien. Dan yang terakhir adalah orang yang bekerja dengan penderita COVID-19. Pastikan keadaan kita dalam kondisi sehat saat beraktivitas bersama orang lain, dan juga taati protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, membawa hand sanitizer, menjaga jarak, menggunakan pakaian panjang untuk menghindari sentuhan langsung, dan tidak keluar rumah apabila tidak cukup penting. Juga hindari menyentuh area wajah sebelum mencuci tangan. Dan yang terakhir, mencuci tangan itu harus menggunakan sabun dengan air mengalir setidaknya minimal selama 20 detik. Seperti yang saya contohkan berikut ini. Bagaimana? Sekarang sudah paham bukan? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.